pas mau persiapan melahirkan sudah kelihatan bayinya gitu, ini sudah dimasukkan ke dalam sini, ke dalam spek, sehingga ini sudah 10 IU ya, 1 mm, sudah steril. 1 IU berapa milimeter? 10 IU berapa milimeter? 1. Iki lo tulisannya lo 10 IU 1 mililiter. Jadi ini sudah dibuka ya, karena kalian sudah salinan. Kemudian apa yang dilakukan Budan? Biasanya juga didekatkan ya, karena kita mau ngapain? Mau ngapain? Mau motong? Oke, selanjutnya oh coba guys, checklist. Iya sama aja. Saya masih sabar ya kalau pagi. Memberitahu ibu bahwa dia akan disuntik oksitosin agar uterus berkontraksi baik. Gak ada kapasnya. Nanti ya ada kapas ya, kapas DDT ya. Oke ibu, ini saya suntik oksitosin ya, saya suntik agar nanti kontraksi uterusnya bagus sehingga ibu tidak perdarahan. Kemudian kita suntik. Apunten nggih Bu nggih. Las agak sedikit sakit. Dan ini waktunya harus diaspirasi enggak? Aspirasi. Waktunya berapa menit? 1 menit. 1 menit. Selanjutnya Dalam waktu 1 menit. Udah lahir. lahir. 2 menit. Setelah 2 menit, pegang tali dengan satu tangan pada sekitar kurang lebih 5 cm dari Ya. pusat bayi. Kan ditaruh sini ya, bayi itu ditaruh di perutnya ibu, oke. Kemudian setelah itu ya sini dek, kelihatan nggak? Nah, jadi soalnya tangannya agak tricky ya, kamu kesini aja teman-teman yang lain. Nah, jadi tangannya itu megangnya dari atas, bukan dari bawah gini ya, bukan, tapi dari atas, paham? Jadi dari atas, ini kan masih nyambung ya. Kemudian dari atas kita pegang yang kita jepit berapa senti? 5 5 cm. Kemudian satunya Kemudian jari telunjuk dan jari tengah tangan lain menjepit tali pusat dan geser hingga 3 cm proksimal. proksimal itu ke arah dalam atau ke arah luar? Ke arah dalam. Ke arah dalam ya. Oh, Berarti. Oke. Ke arah tali pusat. Nah, sini. Kemudian Klem tali pusat pada titik tersebut, kemudian tahan klem ini pada posisinya. Gunakan jari telunjuk dan tengah kanan lain untuk mendorong isi tali pusat ke arah ibu sekitar 5 cm dan klem tali pusat pada sekitar 2 cm distal dari klem pertama. nah seperti ini ya. Atau misalkan nggak seperti itu, kalian susah untuk mengira-ngira, biasanya misalkan gini. Kalau di lahan biasanya saya gini, Dek. Jadi 5 cm seperti ini, kemudian ke arah luar. Nah ini juga boleh aslinya. Keras ya ini. 2 cm ke arah distal ya. Jadi bukan proksimal dong, distal dong. Yang awalnya 3 cm ke proksimal, kemudian ini ada yang isi tali pusatnya didorong ke arah ibu baru dipindah ke distal 2 cm dari distal. Oh, jadi gini. Nah, isi tali pusat itu apa sih, Dek? Pembuluh darah. Pembuluh.
darah ya, darah. Karena darah berapa mili pun itu sangat berharga buat bayi baru lahir ya. Kemudian yang dimasukkan adalah ini darah, ibaratnya dalam sini ada darah ya, dipindah ke sini kayak diteken, jadi diarahkan ke arah bayinya begitu. Nah kemudian setelah itu baru di potong. Ya ini susah banget, ini keras ya, kalau tali pusat aslinya nggak sekeras ini. Kemudian baru di Kemudian pemotongan dan pengikatan tali pusat. ya pemotongan ya, putus ya. Nah ini tali pusatnya. Selanjutnya Letakkan bayi tengkurap di dada ibu dan kontak kulit ibu bayi. Selimuti ibu bayi dengan kain kering dan hangat. Pasang topi di kepala bayi. iya Bu, adiknya sudah saya potong tali pusat. Ini bisa untuk IMD ya. Jadi nanti adiknya akan mencari puting susu ibu sendiri ya. Saya keluarkan ya pasientanya. Kemudian Pindahkan klem tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva. biasanya gini ya, atau enggak sini ya Pak. Nah, biar tidak melukai tangannya. Kemudian Letakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu, di atas simfisis untuk mendeteksi kontraksi. Tangan lain memegang klem untuk menegangkan tali pusat. oke, sudah ada kontraksi belum? Apa ciri-cirinya sudah ada kontraksi? Oh, keras. Ayo, ciri-ciri pelepasan plasenta. Semburan Semburan darah dilihat, kemudian tali pusatnya memanjang atau tidak. Kemudian di sini uterus sudah Yang itu globular. membulat ya, globuler. Kemudian Setelah uterus berkontraksi dan ada tanda-tanda pelepasan plasenta, tegangkan tali pusat sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah belakang atas atau dorsokranial secara hati-hati untuk mencegah inversio uterin. ya, jadi gini, ini kan ngeplay gini ya, menegangkan tuh berarti seperti ini ya, sejajar dengan dorsokranial, sejajar dengan pelvis ibu. Jadi bukan gini, salah, bukan searah ke atas bukan, tapi seperti ini ya. Kemudian setelah itu Bila ada penekanan bagian bawah dinding depan uterus ke arah dorsal, ternyata diikuti dengan pergeseran tali pusat ke arah distal, maka lanjutkan dorongan ke arah kranial hingga plasenta dapat dilahirkan. kemudian didorong ke arah dorsokranial. Dorso itu berarti di mana? Bagian bagian bawah depan uterus atau di sini kan, bagian bawah, bukan di sini ya, tapi di bawah sini. Kemudian dorso itu berarti di belakang sini, kemudian ke atas ya. Dorso itu kan belakang kemudian ke atas ya. Kemudian selanjutnya Jika tali pusat bertambah panjang, maka pindahkan klem hingga jarak 5-10 cm dari vulva ibu. Lakukan peregangan tali pusat berulang dengan perlahan hingga plasenta lahir spontan. nah ini sudah memanjang belum? Sudah kayak gini, riwah nggak kamu? Kemudian yang kamu lakukan adalah dipindah sini set. Kemudian selanjutnya Lahirkan plasenta dengan kedua tangan, pegang dan putar plasenta searah jarum jam. kamu bisa melakukan penegangan tali pusat seperti ini, atau kalau kamu melihatnya gini kalau melihatnya terlalu rapuh, atau seperti ini kalau dia kencang. Jadi boleh dua-duanya ya, asalkan tidak sampai memutuskan tali pusatnya. Kemudian seperti ini. Jadi bukan saat menarik juga gini ya, ke bawah kemudian ke atas ya. Bukan Z itu salah. Tidak sesuai dengan rongga pelvis kan rada belenduk gitu ya. Jadinya disesuaikan ya, ditegangkan, kemudian nah seperti ini. Selanjutnya Putar plasenta searah jarum ketika jam. sudah di introitus vagina, di depan banget sudah bulat gitu, kita boleh pilin sampai semuanya terlepas. Padahal kadang kulit ketuban ini kadang masih nyangkut, jadi nggak boleh dicabut, nggak boleh ditarik, tapi bolehnya seperti apa di sini. Kadang kan tipis sekali gitu ya, jadi diginiin sampai dia benar-benar panjang dan lepas searah jarum. Paham? Selanjutnya Tempatkan plasenta pada wadah yang telah disediakan. ya. Terus
Lakukan masase uterus, letakkan telapak tangan di fundus dan lakukan masase dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi. Tunggu serabaknya. Nah, ini baru dikontraksi di masase uterus arah jarum jam. Sebelum itu tidak boleh ya, diingat. Selanjutnya, Periksa kedua sisi plasenta. di sini berarti wadah yang disediakan kalau saya biasanya tidak langsung ditaruh di kendi. Karena apa? Karena masih harus dicek secara screening dulu. Bagaimana ini? Dilihat sisi apanya dulu? Maternal Maternal dulu ya. Maternal, kemudian dilihat kotiledonnya, dihitung, kemudian biasanya saya ini juga ekonomis ya, karena terlalu jauh. Dibersihkan dari daerah-daerahnya, kemudian disatu-satukan seperti ini ya. Kemudian setelah itu kulit ketubannya itu kemudian kita ini tidak ada kulit ketubannya juga tadi tidak bolong atau tidak robek, kemudian panjangnya. Selanjutnya Masukkan plasenta ke dalam kantong plastik atau tempat khusus. nah ini baru dimasukkan ke kantong plastik. Jangan lupa dicopot, jangan dibuang, marahin kamu. Selanjutnya Evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. ini baru di kemungkinan laserasi. Bagaimana? Dilihat, dibuka ya. Dibuka karena kan vulvanya tidak membuka Allah ya, tapi kita harus membuka. Nah, dilihat apakah ada perdarahan aktif dari perineum atau ada perdarahan tapi warnanya coklat misalkan, atau darah segar dari dalam. Nah, itu kita yang harus waspada sambil melihat. Misalkan kita masase uterus dia ngucur terus enggak. Kalau ngucur terus masih wajar, tapi kalau ngucur kemudian diikuti dengan dia kok semakin pucat, darahnya banyak sampai 500 cc, berarti itu tanda-tandanya atonia uteri. Atonia uteri karena apa? Kontraksinya yang lemah. Gitu ya. Jadi putar terus. Kemudian selanjutnya adalah Pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdana pervagina. terus Bersihkan ibu dari paparan darah dan cairan tubuh dengan menggunakan air DTT. Bersihkan cairan ketuban, lendir, dan darah di ranjang atau bersihkan ibu berbaring atau di sekitar ibu berbaring. ya dibersihkan ya, biasanya pakai ini waslap. Nah, bisa ada waslap ya, waslap dibersihkan, kemudian ini di bereskan. Oke, selanjutnya Pastikan ibu merasa nyaman, bantu ibu memberikan ASI, anjurkan keluarga untuk memberi ibu minuman dan makanan yang diinginkan. sudah. Oke, sudah selesai Kak. Sekarang adalah pemeriksaan plasenta. Plasentanya diapain kalau in case ya ketika kamu ada di rumah sakit atau puskesmas, kamu disuruh untuk memeriksa plasenta. Kamu tahu apa saja yang diperiksa? Yang pertama, Ukuran, bentuk, bau, dan warna. ukuran, bentuk, bau, dan warna. Kemudian Lihat tali pusat, perhatikan panjang, penempelan plasenta, dan apakah ada simpul. ya dilihat. Berarti kalau di checklist sisi mana dulu berarti? Sisi fetal. Fetal dulu dilihat, pembuluh darahnya, baunya, ada tidaknya mekonium ya. Kemudian panjangnya berapa tadi normalnya? 40 sampai 70 atau bisa lebih panjang kadang atau bisa lebih pendek. Tergantung dari itu. Selanjutnya Hitung jumlah pembuluh darah di hitung jumlah pembuluh darah, dihitung berapa rata-rata? Nggak tahu ya, memang berbeda-beda dan terlalu banyak. Selanjutnya Apabila pengambilan sampel darah dibutuhkan dan belum dilakukan, segera lakukan pengambilan sampel darah sekarang. kalau ada disuruh untuk mengambil sampel darah di plasenta, misalkan terkena chorioamnionitis, ya, kita harus tahu diambil. Atau misalkan terlalu sedikit ya. Misalkan dia infeksi yang lain, misalkan HIV atau apa, atau CMV. Selanjutnya adalah Observasi dan rasakan permukaan fetal untuk mengecek irregularitas. dicek regularitas ya, irregularitas. Betul nggak? Irregularity. Selanjutnya
Pegang tali pusat dengan tangan non-dominan, angkat plasenta dari permukaan dan periksa lubang pada selaput ketuban untuk melihat apakah selaput ketuban tampak lengkap atau tidak lengkap, kemudian pasang kembali ke permukaan. Bisa difoto nggak ini? Buat checklist. Sebentar ya. Nah, oke, selanjutnya Sebarkan selaput keluar, cari pembuluh atau lobus tambahan atau lubang yang tidak diketahui penyebabnya. ada. Selanjutnya Sebarkan selaput ketuban dan korion, tarik amnion kembali melewati dasar tali pusat. ini tangannya yang gini ya. Selanjutnya Balikan plasenta sehingga slide ibu berada di posisi paling atas. harus hati-hati ya, karena apa? Karena kadang kalau plasentanya udah sudah rusak ibaratnya, karena proses pelepasan plasenta ini jangan kamu bayangkan ini utuh gitu ya. Kadang tuh ini sudah masih ketinggalan, jadi akhirnya konsistensinya nggak beraturan. Jadi kita harus hati-hati untuk memegangnya. Kemudian Periksa kotiledon, pastikan semua kotiledon lengkap dan periksa ukuran dan jumlah serta jumlah area infart atau bekuan darah. nggak ada ya. Selanjutnya Timbang atau lakukan swab pada plasenta apabila ada indikasi. ya, kalau ada indikasi tadi chorioamnionitis baru di swab, kalau tidak ada kita timbang. Mana timbangannya? Iya, timbang. Oke. Berikan plasenta pada orang tua jika dikehendaki atau dibuang di tempat sampah dengan membungkusnya pada tempat yang disediakan. Bapak, Niko, plasenta adik nggih. Niki sampun dicuci dan sampun dibersihkan. Selanjutnya Lepas sarung tangan dan apron, cuci tangan dan keringkan. selesai. Sudah? Ada yang ditanyakan? Gampang ya? Insyaallah. Teorinya juga gampang ya.